dan tidak akan bisa memahami amsal itu kecuali orang-orang yang berilmu, para ilmuwan. Kenapa jagat raya ini sudah 14 miliar tahun ya, itu tetap mengembang dan membangun keseimbangan sehingga terbentuklah segala macam benda langit dengan segala isi dan peristiwanya, termasuk muncul makhluk hidup, itu dikarenakan ini diciptakan, didesain dengan benar. Antara kekuatan ledakan dengan kekuatan gravitasi itu dalam keseimbangan yang kritis. Lebih besar dari itu nggak jadi, lebih kecil dari itu juga nggak jadi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat cangkir tasawuf, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan segala kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi di Cangkir Tasawuf episode yang ke-73. Kali ini kita akan mengangkat satu ayat atau beberapa ayat ya, di antaranya yang ada di dalam surat Al-Ankabut. Saya ingin mengajak Anda untuk membahas, mengkaji kaitan antara petunjuk yang datang dari Allah terkait dengan ilmu dan akal yang harus kita jalankan secara proporsional. Sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 43 dan 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha ilal alimun. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sahabat sekalian, ayat ini sangat menarik untuk kita kaji terkait dengan kajian-kajian terakhir kita dalam minggu-minggu terakhir ini. Selain di Cangkir Tasawuf juga yang kita kaji di Islam Futuristik. Di Cangkir Tasawuf ini saya ingin mengajak Anda untuk melengkapi kajian saintifiknya dengan pendekatan yang lebih tauhid. Bertasawuf itu bertauhid untuk menghasilkan kesimpulan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, segala macam kemuliaan yang disandang oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menarik karena mengkaitkan bagaimana kita bisa memahami petunjuk-petunjuk pelajaran dari Allah itu dengan kewajiban kita untuk memaksimumkan akal dan ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat dari struktur kalimatnya ya, frase per frase ya, kita coba kaji makna dari ayat ini. Allah memulai di sana dengan kalimat watilkal amsalu nadribuha linnas. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Jadi frase ini fokus kepada tema tentang amsal. Amsal itu adalah bentuk jamak dari masalah. Masalah itu dalam bahasa Indonesia kita pahami sebagai masalah, persoalan. Atau lebih luas lagi dalam makna sesungguhnya,
Amsal atau masalah itu selain persoalan, dia juga bisa bermakna kasus atau perumpamaan atau analogi. Nah, ayat ini mengatakan, dan perumpamaan-perumpamaan ini dalam bentuk jamak dibuat oleh Allah untuk manusia. Perumpamaan apa itu? Kok menggunakan kata jamak? Jadi bukan menunjuk kepada satu perumpamaan, satu analogi, satu kasus, melainkan amsal itu adalah jumlah yang banyak atau jamak dari masalah-masalah, kasus-kasus atau analogi-analogi. Maka sesungguhnya ayat ini bercerita tentang Allah itu kalau mengajari kita, ya, mengajari umat Islam atau mengajari siapapun yang mau belajar kepada Allah melalui Al-Quran Al-Karim, seringkali membuat analogi, membuat perumpamaan atau mengangkat kasus. Ya, ini adalah menarik cara ini karena kita diajak oleh Allah untuk melihat sebuah masalah secara nyata, secara real, dan kemudian mengambil kesimpulan dari amsal itu. Nah, sahabat sekalian, banyak kasus, banyak amsal atau banyak analogi yang diangkat oleh Allah. Di antaranya di surat Al-Ankabut ini adalah tentang laba-laba. Jadi sebelum ayat yang saya bacakan tadi itu Allah bercerita tentang sebuah analogi atau sebuah amsal, sebuah masalah, yaitu tentang orang-orang yang menyembah bertuhan kepada selain Allah diumpamakan sebagai laba-laba yang membuat rumah dan rumahnya itu lemah. Di sana Allah menggunakan kata tunggal, ya, mufrad untuk amsal, yaitu masalah. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya kamasalil ankabut ittakhadat baita. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Jadi sahabat sekalian, ayat 43 yang menjadi kajian kita, bahasan kita, yang menunjukkan kepada watilkal amsalu, perumpamaan-perumpamaan ini, itu salah satunya adalah menunjuk kepada perumpamaan orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu seperti laba-laba yang membuat rumah dan rumahnya itu sesungguhnya adalah rumah yang paling lemah, kata Allah. Nah, di situ menggunakan kalimat masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan Allah sebagai aulia, sebagai Tuhan selain Allah, kamasalil ankabut, seperti laba-laba ittakhadat baita, yang menciptakan atau membuat rumah. Jadi ayat 43 itu bercerita tentang perumpamaan orang-orang yang menyembah Allah dengan laba-laba yang membuat rumah. Ya, itu salah satu yang diangkat untuk kemudian dikaji oleh ayat 43 itu. Tetapi karena di ayat 43 itu menggunakan kata jamak, amsal, maka sesungguhnya ini menunjuk kepada kisah-kisah yang lain. Misalnya, di ayat yang berbeda di surat An-Nur, Allah bercerita tentang perumpamaan yang lain, yaitu ketika Allah mengumpamakan dirinya, eksistensinya sebagai sebuah pelita, dan kemudian segala makhluk ciptaannya itu sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, ya, menggunakan kata masalu nurihi, perumpamaan, analogi cahaya Allah itu kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah miskat, ya, lubang tak tembus, fiha misbah, yang di dalamnya ada pelita atau lampu atau sumber cahaya. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi, ya, amsal yang dibuat Allah di dalam Al-Quran
agar kita bisa memahami pelajaran-pelajaran itu dengan lebih mudah. Atau contoh lain lagi yang tidak bermakna analogi atau perumpamaan, melainkan bermakna kasus. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 59 ketika Allah bercerita atau mengangkat kasus Nabi Isa, ya, penciptaan Nabi Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turab, tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya masalah atau kasus, ya, persoalan penciptaan Isa di sisi Allah, kamasali Adam, seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian diucapi kun, jadilah, maka jadilah dia. Jadi sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kalimat masalah atau amsal itu kadang bermakna kasus, kadang bermakna analogi, kadang bermakna perumpamaan, ya, bergantung pada konteksnya. Nah, kita kembali kepada ayat yang sedang kita bahas tadi. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Ya, jadi ini frase yang pertama, poin pentingnya adalah dalam menyampaikan pelajaran Allah itu menggunakan amsal. Satu. Yang kedua, ketika kita lanjutkan menjadi menarik kemudian frasenya wa may yaqiluha illal alimun, dan tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, di sini ada dua poin, ya, tidak bisa memahaminya dan orang-orang yang berilmu. Ini menjadi menarik karena ternyata Allah menegaskan bahwa pelajaran yang diberikan Allah di dalam Al-Quran dalam bentuk amsal itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Ya, alim itu berilmu, alimun adalah orang-orang yang berilmu. Atau kalau di bahasa Indonesia kan secara lugas adalah ilmuwan. Tidak bisa memahami amsal Allah itu kecuali para ilmuwan. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa belajar agama ini, belajar Al-Quran itu membutuhkan ilmu. Ada yang menyebutnya sebagai ilmu alat, ya, untuk memahami Al-Quran. Kalau tidak paham ilmu alatnya, ya tentu kita tidak bisa memahami Al-Quran ini. Ilmu alat itu misalnya satu adalah bahasa. Orang-orang yang tidak paham terhadap bahasa atau ya tidak bisa merasakan, ya, ada rasa bahasa, grammarnya, struktur kalimatnya dan sebagainya, maka dia akan kesulitan untuk memahami Al-Quran. Ya. Ilmu bahasa itu dalam konteks ini misalnya bahasa Arab, ya. Orang yang tidak bisa atau tidak memahami bahasa Arab dengan baik, maka ya dia tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tetapi bukan hanya bahasa Arab, ketika kita belajar misalnya literatur yang berbahasa Inggris misalnya, kalau kita tidak paham bahasa Inggris, ya tentu kita kesulitan memahami literatur yang berbahasa Inggris itu. Nah, sahabat sekalian, dalam memahami sebuah literatur, baik itu literatur ilmu pengetahuan maupun dalam konteks ini adalah Al-Quran, kita tidak harus menguasai atau ahli di bidang ilmu alat itu. Karena secara ilmiah kita bisa memanfaatkan hasil dari kajian para pakar. Misalnya nih, literatur bahasa Inggris. Kalau kita tidak paham bahasa Inggrisnya, kita bisa baca terjemahannya. Tetapi Anda harus memilih terjemahan yang dilakukan oleh pakar yang baik, supaya terjemahannya itu baik. Karena banyak literatur berbahasa Inggris yang diterjemahkan secara buruk ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita pun menjadi tidak paham tentang kalimat-kalimat yang ada di literatur itu. Tetapi ada pakar ahli yang menerjemahkan dengan sangat baik
sehingga bisa mewakili konteks dan konten yang ada di dalam literatur itu. Sama dengan terjemahan Al-Quran. Ada terjemahan yang buruk, ada terjemahan yang baik. Maka pilihlah terjemahan yang baik supaya meskipun tidak mengerti bahasa Arabnya, dari terjemahan itu kita bisa mendapatkan konten dan konteks, bahkan rasa bahasa dari kalimat-kalimat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Meskipun kalau kita paham bahasa aslinya akan menjadi lebih baik. Tapi tidak kemudian menafikan orang yang tidak memahami bahasa Arab itu tidak bisa memahami Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, ilmu alat ya selain bahasa itu ada lagi, yaitu misalnya ilmu astronomi. Ini adalah ilmu alat. Orang-orang yang tidak berilmu atau tidak memahami ilmu astronomi, maka dia tidak akan memahami ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan jagat raya. Banyak sekali ratusan ayat Allah bercerita tentang langit dan bumi, ya, tentang benda-benda langit yang disanggah dengan tiang yang tidak terlihat, ya, atau langit yang 7, atau segala macam tentang jagat raya yang membutuhkan kefahaman ilmu astronomi. Maka bagi orang-orang yang tidak paham ilmu astronomi, dia tidak akan bisa memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang jagat raya atau langit dan bumi. Atau ilmu fisika, ya, ilmu matematika, ilmu biologi. Ketika Al-Quran berbicara tentang makhluk hidup, kalau kita tidak paham tentang ilmu biologi, ya tentu kita tidak paham isi Al-Quran itu. Amsal-amsal, ya, atau amsal karena sudah jamak, amsal yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak berilmu di bidang itu. Nah, maka itulah frase yang kedua, ya. Wa ma yaqiluha ilal alimun, dan tidak bisa memahaminya amsal itu kecuali orang yang berilmu atau para ilmuwan. Nah, yang menarik itu menggunakan kata wa ma yaqiluha, dan tidak bisa memahami. Itu menggunakan kata yaqilu, ya. Yaqilu itu akar katanya adalah aqala. Aqala itu memahami dengan akal. Kata bendanya adalah al-aql, ya, akal. Aqala yaqilu, aqala itu fi'il madinya, yaqilu fi'il mudhari'nya. Sehingga kalau diterjemahkan lebih detail menjadi dan tidak akan bisa memahami amsal itu kecuali orang-orang yang berilmu, para ilmuwan. Artinya Allah di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa mempelajari Al-Quran itu harus menggunakan akal. Dengan akal itu kita kemudian mempelajari berbagai macam ilmu, dan dengan akal dan ilmu itu kemudian kita mempelajari Al-Quran. Ya, jadi sangat jelas bahwa Al-Quran adalah petunjuk-petunjuk Allah yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal dan oleh orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, maka semakin dalam kepahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 44. Kemudian Allah memberikan contoh kasus yang lebih gamblang yang terkait dengan amsal itu, ya, selain perumpamaan juga kasus. Nah, kasus yang diangkat oleh Allah di ayat 44 ini langsung bercerita tentang jagat raya, tentang langit dan bumi yang membutuhkan pengetahuan ilmu astronomi, astrofisika, astrobiologi dan sebagainya yang terkait dengan ciptaan jagat raya itu. Nah, di ayat yang ke-44 ini Allah memulai dengan kata khalaqallahus samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dengan hak. Ya, jadi contoh kasusnya adalah penciptaan langit dan bumi. Di sini Allah menegaskan
Khalaqallahus samawati wal ardo. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu menggunakan kata fi'il madhi yang artinya sudah. Allah sudah menciptakan langit dan bumi ini dengan hak. Apa itu makna bil haq? Bil haq itu bisa bermakna sebenar-benarnya, ya. Artinya tidak main-main nih. Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan sebenar-benarnya, tidak main-main. Tetapi yang kedua, bil haq itu juga bermakna dengan benar. Artinya tidak salah. Desainnya benar, strukturnya benar, ya, timingnya benar, segala macamnya benar. Bil haq. Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan sebenar-benarnya dan dengan benar. Karena kalau tidak benar, maka bubar ini alam semesta ini. Ya, jadi misalnya nih, kalau Anda belajar kosmologi, ya, belajar tentang jagat raya. Jagat raya ini dulunya kecil, karena sekarang ini yang diamati sedang mengembang. Ya. Dulunya kecil, kalau diteruskan kecil berada di satu titik. Sehingga muncullah teori Big Bang gitu ya, meledak. Jadi terkumpul di satu titik, tekanannya besar, suhunya sangat tinggi dan sebagainya, tidak stabil, kemudian meledak. Nah, secara sederhana, kalau kemudian kita ya mencoba membayangkan, kekuatan ledakan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi yang ada di pusat jagat raya, maka apa yang terjadi? Ini bubar ini. Pecah ya, meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, kemudian buyar. Itu kalau kekuatan ledaknya jauh lebih besar dari gravitasinya. Kekuatan ledak itu mengarahkan tekanan ke arah luar, gravitasi itu menarik ke arah dalam. Nah, sebaliknya kalau gravitasinya lebih kuat daripada kekuatan ledakan, jagat raya ini juga tidak akan pernah terbentuk. Karena begitu blep langsung runtuh lagi ke pusat jagat raya disebabkan oleh gravitasi yang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan ledakan itu. Artinya kenapa jagat raya ini sudah 14 miliar tahun ya, itu tetap mengembang dan membangun keseimbangan sehingga terbentuklah segala macam benda langit dengan segala isi dan peristiwanya, termasuk muncul makhluk hidup, itu dikarenakan ini diciptakan, didesain dengan benar. Antara kekuatan ledakan dengan kekuatan gravitasi itu dalam keseimbangan yang kritis. Lebih besar dari itu nggak jadi, lebih kecil dari itu juga nggak jadi. Masya Allah. Inilah salah satu gambaran dari Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, ya, dengan benar. Atau contoh lain lagi yang lebih dekat ya, yang sedang kita bahas di Islam futuristik tentang planet-planet misalnya. Kita tahu bahwa tata surya kita pusatnya adalah matahari dikelilingi oleh 8 planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah planet itu berputar-putar di sekitar matahari. Tidak runtuh ke dalam, disedot matahari, juga tidak mencelat keluar. Karena bagi Anda yang belajar fisika akan tahu bahwa sesuatu yang berputar, semakin cepat dia berputar, maka akan memunculkan gaya sentrifugal, yaitu gaya lempar ke arah luar. Ibaratnya kalau Anda naik sepeda motor di tikungan. Coba kalau Anda berani menikung naik sepeda motor dengan kecepatan 100 km per jam. Apa yang terjadi? Anda akan membelok gini dan mencelat ke arah luar. Ya, jadi Anda akan melakukan pengereman pasti ketika melakukan gerakan menikung itu. Ya, cicit. Ini kalau tidak ditahan dia akan terlempar ke arah luar. Itulah yang disebut sebagai gaya sentrifugal. Karena itu jalan aspal itu kalau di tikungan itu akan dimiringkan untuk menahan supaya motor kita tidak mencelat ke arah luar. Oke. Nah, planet-planet yang mengitari matahari itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Misalnya bumi kita, ya, itu melakukan kecepatan revolusinya pada kecepatan 107.000 km per jam.
Bukan 100 km per jam, tapi 107.000 km per jam. Artinya ada gaya sentrifugal yang membuat dia harusnya terlempar ke arah luar, tetapi itu tidak terjadi dan itu selama hampir 5 miliar tahun. Kenapa? Karena matahari itu memiliki gravitasi yang menarik mengimbangi gaya sentrifugal itu. Sehingga bumi kita tetap bertahan mengitari matahari meskipun sudah hampir 5 miliar tahun. Nah, sahabat sekalian, itulah yang saya maksudkan dengan bilhaq. Allah menciptakan langit dan bumi bilhaq dengan sebenar-benarnya dan dengan benar. Karena kalau tidak benar ini, maka bumi kita ini pun kalau kecepatannya lebih tinggi dari gaya gravitasi matahari, maka dia akan tambah jauh, kemudian mencelat keluar entah kemana. Sebaliknya, kalau bumi ini kemudian berputarnya lambat, lebih lambat dari sekarang, dia akan ketarik oleh gravitasi matahari dan kemudian menjadi semakin dekat dan dimakan oleh matahari. Tetapi itu tidak terjadi selama hampir 5 miliar tahun, subhanallah. Jadi sahabat sekalian, Allah kemudian menunjukkan di ayat ini, khalaqallahus samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi itu dengan benar dan sebenar-benarnya. Terus dilanjutkan, inna fi dzalika laayatal lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian ini ada tanda-tanda, ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini menarik. Ternyata keimanan itu didahului oleh proses keilmuan. Jadi nggak bisa beriman itu tiba-tiba tanpa ada proses memahami dengan akal, kemudian menjadi berilmu, terus tanpa itu tiba-tiba yakin atau beriman. Itu nggak bisa. Keyakinan itu selalu muncul dikarenakan kefahaman dan kemudian dia memiliki ilmunya, kemudian dia menjadi yakin. Makanya dalam keyakinan itu ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Karena untuk bisa hakul yakin, iman yang paling tinggi itu harus dilewati dengan ilmul yakin, harus punya ilmunya. Jadi salah besar kemudian kalau ada di antara kita mengatakan keimanan itu ya sudahlah percaya saja. Loh nggak paham kok, nggak punya ilmunya kok. Tiba-tiba yakin itu namanya terpaksa yakin atau dipaksa-paksa untuk meyakini atau ya keyakinan yang asal-asalan. Dan Allah tidak menginginkan itu atas keimanan kita. Nah, jadi keimanan itu memang harus menggunakan akal. Sehingga di ayat yang berbeda Allah mengatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an ini kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Jadi telak sekali sahabat sekalian. Kenapa saya membangun konsep ya tasawuf modern yang berbasis pada akal, berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, bahkan teknologi modern. Karena memang ini amanat Al-Quran. Dan ini banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk menggunakan akal sehat supaya kita bisa mendapatkan ilmu alat yang baik, dan kemudian dengan akal dan ilmu alat yang baik itulah kita kemudian memahami Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak demikian maka kita akan terjebak kepada pemahaman yang salah atau setidak-tidaknya pemahaman dalam kualitas yang rendah. Padahal Al-Quran mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu, dan dengan berilmu kemudian beriman, maka diangkatlah derajat kita beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu dan orang-orang yang tidak beriman itu. Sahabat sekalian, saya kira inilah poin yang ingin saya sampaikan di dalam kajian kita kali ini, bahwa Al-Quran dengan sangat tegas mendorong kita untuk menggunakan akal di dalam beragama. Yang dengan akal itu kemudian kita bisa memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan, yang dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan akal itu lantas kita bisa memahami petunjuk Allah dengan proporsional, bahkan dengan kedalaman
yang sangat mendalam yang menghantarkan kita untuk bertemu dengan Allah dalam kualitas yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalan yang lurus, di jalan yang diridhoinya, dengan ilmu-ilmunya, dan kemudian menjadikan kita semakin dekat kepadanya dalam kualitas terbaik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.